Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alvin Huda. NIM 3 digit terakhir saya 088. Saya dari Teknologi Rekayasa Otomasi angkatan 2024, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas praktikum sistem embedded yang dimana kita tugas yang ke-8 yang dimana mempelajari tentang komunikasi I2C pada STM32 dan ESP32. Pengertian I2C sendiri yaitu Integrated Circuit merupakan metode komunikasi serial yang digunakan untuk menghubungkan microcontroller dengan berbagai perangkat elektronik seperti sensor, LCD, EEPROM, dan modul lainnya. I2C dikembangkan agar komunikasi antar perangkat dapat dilakukan hanya menggunakan 2 jalur kabel sehingga lebih sederhana dan efisien. Fungsi komunikasi I2C digunakan untuk pertukaran data antara microcontroller dan perangkat lain. Pada STM32 dan ESP32, I2C banyak digunakan untuk membaca sensor, menampilkan data ke LCD I2C, dan komunikasi dengan modul eksternal lainnya. Penggunaan I2C membuat jumlah pin yang digunakan menjadi lebih sedikit dibandingkan komunikasi paralel. Jalur komunikasi I2C menggunakan 2 jalur utama, yaitu SDA, yang dimana serial data, SCL, serial clock. SDA digunakan untuk mengirim dan menerima data, sedangkan SCL digunakan sebagai sinyal clock untuk sinkronisasi komunikasi. Semua perangkat yang terhubung pada I2C menggunakan kedua jalur ini secara bersama-sama. Konsep master dan slave. Pada komunikasi I2C terdapat perangkat master dan slave. Master merupakan perangkat yang mengontrol komunikasi dan menghasilkan clock, sedangkan slave merupakan perangkat yang menerima perintah dari master. Dalam praktikum ini, STM32 dan ESP32 bertindak sebagai master, dan sensor atau LCD bertindak sebagai slave. Cara kerja I2C. Komunikasi I2C dimulai ketika master mengirimkan sinyal start. Setelah itu, master mengirim alamat slave yang dituju beserta data yang akan dikirim atau dibaca. Slave yang memiliki alamat sesuai dengan merespon dan melakukan pertukaran data. Setelah komunikasi selesai, master mengirimkan sinyal stop untuk mengakhiri komunikasi. Alamat I2C. Setiap perangkat I2C memiliki alamat khusus agar dapat dikenali oleh master. Alamat I2C biasanya berbentuk heksadesimal seperti 0x27 atau 0x68. Dengan adanya alamat ini, beberapa perangkat dapat terhubung pada jalur SDA dan SCL yang sama tanpa terjadi konflik komunikasi. I2C pada STM32 dan ESP32. STM32 memiliki fitur I2C internal yang dapat digunakan melalui STM32 Cube ID atau STM32 Cube MX. Pada praktikum ini, STM32 digunakan untuk berkomunikasi dengan sensor atau LCD menggunakan protokol I2C. STM32 mampu melakukan komunikasi I2C dengan kecepatan yang stabil, sehingga sering digunakan pada sistem embedded dan industri. Lalu, I2C pada ESP32 juga memiliki fitur I2C internal yang mudah digunakan menggunakan Arduino IDE maupun ESP-IDF. ESP32 mendukung penggunaan pin SDA dan SCL yang fleksibel, sehingga memudahkan dalam perancangan sistem IoT. Dalam praktikum ini, ESP32 digunakan untuk membaca data sensor dan menampilkan data menggunakan komunikasi I2C. Langkah praktikum I2C. Praktikum dimulai dengan menghubungkan perangkat I2C seperti LCD atau sensor ke pin SDA dan SCL pada STM32 atau ESP32. Setelah itu, dibuat program komunikasi I2C untuk mengirim atau membaca data dari perangkat slave. Hasil komunikasi kemudian diamati melalui serial motor atau tampilan LCD. Kelebihan dan kekurangan I2C memiliki kelebihan seperti penggunaan pin yang sedikit, mendukung banyak perangkat dalam satu jalur, dan mudah digunakan pada sistem embedded. Namun, I2C juga memiliki kekurangan seperti kecepatan komunikasi yang lebih rendah dibandingkan SPI, serta jarak komunikasi yang terbatas. Penerapan I2C banyak digunakan pada berbagai aplikasi elektronika seperti sensor suhu, RTC, LCD, I2C, EEPROM, modul accelerometer,
dan sistem Internet of Things. Pada STM32 dan ESP32, komunikasi I2C sangat membantu dalam pengembangan sistem otomasi dan monitoring karena mempermudah koneksi dengan berbagai modul eksternal. Kesimpulannya, I2C merupakan metode komunikasi serial yang menggunakan dua jalur yaitu SDA dan SCL untuk pertukaran data antar perangkat. Pada STM32 dan ESP32, I2C digunakan untuk komunikasi dengan sensor, LCD, dan modul lainnya secara efisien. Penggunaan I2C sangat penting dalam sistem embedded karena sederhana, hemat pin, dan mudah dikembangkan. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Semoga materi mengenai komunikasi I2C pada STM32 dan ESP32 ini dapat menambah pemahaman mengenai sistem komunikasi data pada microcontroller dan embedded system modern. Lalu kita lanjut ke codingannya. Nah, codingannya, cara kerjanya, yang pertama, menggunakan framing protokol STX data ETX. Yang kedua, batch stuffing dengan DLE jika data mengandung STX atau ETX atau DLE. 3. Encoding STX, ETX, dan DLE dalam data di escape dengan prefix DLE. Nah, contohnya seperti ini, STX dalam data, DLE STX, ETX dalam data, DLE ETX, DLE dalam data, DLE DLE. Frame encode lalu membungkus data menjadi frame. Frame decode mengabstrak data dari frame yang diterima. Mengirim frame. Tes secara periodik. 7. Menerima dan memvalidasi frame yang masuk. Lalu seperti ini. Encode data menjadi frame dengan batch stuffing. Data mentah yang akan di frame, panjang data, buffer output untuk frame, pointer ke panjang output diisi oleh fungsi 0 jika sukses, min 1 jika buffer penuh. Start of frame ini encode data with batch stuffing. Terus kirim ke frame secara periodik. Lalu T1 data bisa tanpa karakter khusus. Yang kedua, data yang mendukung karakter khusus STX, ETX, DL. Yang ketiga, data berisi counter yang berubah. Task menerima frame, insert frame, frame complete. Nah, seperti ini. Lalu kita langsung ke waktu praktikum. Nah, videonya seperti ini. Nah, ini pada LCD itu outputnya kayak gini. Color center RGB, R-nya, terus G-nya, terus B, seperti itu. Nah, ini yang di ESP32. Nah, yang di belakang ini, yang di belakang LCD itu potensiometer yang diputar. Lalu outputnya keluar seperti ini, membaca keluar seperti ini. Nah, ini kan output yang ada di dalam laptopnya seperti itu. Codingannya yang saya jelaskan tadi. Oke, mungkin sekian dari saya. Apabila banyak salah kata atau penjelasannya agak cepat, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.